Perkenalkan, nama saya Cinta Fitriani dengan NPM 2411040169. Di sini saya akan mengerjakan tugas interpreting dengan judul pidato Presiden Prabowo Subianto. Presiden membuka pidatonya dengan menyampaikan penghormatan kepada Ketua Sidang Umum, Sekretaris Jenderal PBB, para kepala negara dan pemerintahan, serta seluruh delegasi yang hadir. Ia menegaskan bahwa Sidang Umum PBB adalah forum yang sangat penting karena menjadi tempat bagi bangsa-bangsa untuk menyuarakan kepentingan bersama, menyelesaikan perbedaan, dan mencari solusi kolektif atas berbagai tantangan global yang dihadapi dunia saat ini. Ia menekankan bahwa dunia sedang berada pada masa yang penuh ketidakpastian, ditandai dengan meningkatnya konflik serta krisis kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap stabilitas global. Dan yang selanjutnya yaitu tentang kondisi dunia dan tantangan global. Presiden menyampaikan keprihatinannya mendalam terhadap kondisi dunia yang semakin terfragmentasi, konflik bersenjata, ketegangan geopolitik, dan perlombaan kekuatan telah mengalihkan fokus dunia dari tujuan utama PBB, yaitu menjaga perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Dan juga ia menegaskan bahwa dampak konflik tidak hanya dirasakan oleh negara yang berperang, tetapi juga oleh negara-negara berkembang melalui krisis pangan, krisis energi, dan tekanan ekonomi global. Oleh karena itu, pendekatan ekosektoral dan kepentingan sempit harus ditinggalkan demi kepentingan bersama umat manusia. Dan juga yang selanjutnya, perdamaian dan penolakan terhadap dominasi kekuatan. Dalam bagian ini, Presiden menegaskan posisi Indonesia yang konsisten menolak penggunaan kekuatan dan dominasi sepihak dalam menyelesaikan konflik internasional. Ia menekankan bahwa tidak ada bangsa yang berhak memaksakan kehendaknya kepada bangsa lain. Presiden menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui dialog, diplomasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Semua negara besar maupun kecil memiliki kedudukan yang setara sesuai dengan piagam PBB. Ia juga mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru dan perpanjangan penderitaan rakyat sipil. Dan yang selanjutnya yaitu isu kemanusiaan dan Palestina. Presiden kemudian menyoroti krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia dengan perhatian khusus pada penderitaan rakyat sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Ia menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan tidak boleh dinormalisasikan dan tidak boleh dipandang sebagai angka statistik semata. Setiap korban adalah manusia yang memiliki hak untuk hidup dengan martabat. Dalam konteks Palestina, Presiden menegaskan sikap Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia menyuarakan dihentikannya kekerasan, dibukanya akses bantu kemanusiaan tanpa hambatan, dan kepentingan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa keadilan adalah persyaratan utama perdamaian, dan tanpa keadilan perdamaian hanya akan menjadi ilusi. Dan yang selanjutnya itu multilaterisme dan peran PBB. Presiden menekankan bahwa PBB hanya kembali diperkuat sebagai pilar utama kerjasama global. Ia mengingatkan bahwa tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh negara saja. Ia menyuarakan agar multilaterisme
sejati dijalankan bukan sekedar jargon, tetapi diwujudkannya melalui kebijakan nyata yang adil dan inklusif. Negara-negara berkembang hanya diberikan ruang yang setara dalam pengambilan keputusan global. Presiden juga menekankan pentingnya reformasi institusi global agar lebih responsif terhadap realitas dunia saat ini. Dan yang selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. Presiden menyampaikan bahwa perdamaian tidak akan bertahan tanpa pembangunan. Ia menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada manusia terhadap pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan akses bertahan pendidikan dan kesehatan. Indonesia menurutnya berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasanya disebut dengan SDGs, serta mendorong kerjasama global di bidang pertanian, energi, dan teknologi. Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah isu strategis dunia yang tidak boleh dijadikan alat politik atau tahanan terhadap negara lain. Dan yang selanjutnya itu demokrasi, HAM, dan martabat manusia. Yaitu yang pertama, dalam bagian ini Presiden menekankan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia harus dijalankan dengan prinsip saling menghormati dan tidak dipaksa dengan standar ganda. Ia menyampaikan bahwa setiap bangsa memiliki jalan dan konteks masing-masing. Dalam membangun demokrasi, yang penting adalah memastikan bahwa hak dan martabat rakyat terlindungi, serta pembangunan berjalan secara inklusif. Indonesia menurutnya adalah terus berkomitmen pada prinsip demokrasi, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir yaitu penutup dan seruan bersama. Sebagai penutup, Presiden mengajak seluruh negara anggota PBB untuk kembali pada semangat awal pendirian organisasi ini, yaitu menciptakan dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Ia menyerukan solidaritas global, kerjasama yang tulus, dan keberanian moral untuk menempatkan kemanusiaan di atas kepentingan sempit. Masa depan dunia menurutnya ditentukan oleh pilihan yang dibuat hari ini.